Selamat pagi Mas Toto, Bang Adi. Pagi Bapak Ibu semua, ayo kita mulai saja berapapun pesertanya Bapak Ibu ya. Pak Bambang Kristoro di sini, ada Bu Ervina juga. Tetap semangat ya walaupun Pagi Bang Toto, ya Pak ini Adi, ada Bro Hadi Bu di sini Ervina. ya, Bu Ervina. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat dan optimis buat hari ini Bapak Ibu. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan buat kita semua. Untuk pagi ini seperti biasa kita bahas mulai dari saham mentari dulu nih Bapak Ibu ya, sampai nanti saham mantulnya nih. Saham mantulnya nanti apa aja boleh Bapak Ibu nanti request ya, atau nanti kita share dulu 5 saham mantul. Oke, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, kita masih melakukan penawaran nih terkait ORI ya 021 Bapak Ibu di sini. Ini sudah dimulai dari kemarin ya, 24 Januari sampai 17 Februari. Saya kira ORI ini cukup menarik Bapak Ibu ya, karena kuponnya ini hampir 5%, yaitu tepatnya 4,9%. Dan minimum pemesanan 1 juta berdasarkan kelipatan ya. Nanti jika Bapak Ibu minimal 100 juta, pemesanannya akan dapat cashback nih 100.000. Berlaku kelipatan juga ya. Jadi semakin tinggi pemesanannya, ini akan semakin besar nih cashback yang dilakukan ya. Jadi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, jika mengalami pemesanan ada kendala boleh nanti kita diskusikan di grup ya, untuk ataupun Japri gitu untuk pemesanan orinya. Baik, kita lanjut ke indeks global. Indeks global tadi malam sebagian ya ini ditutup mengalami pelemahan, dan saya sangat ngeri juga tadi lihat indeks Amerika ya. Khususnya Nasdaq nih sempat memerah 4% Bapak Ibu. Bayangkan sebuah indeks turun 4% tapi ditutupnya ini menguat ya.
Jadi kalau kita main di pasar apa global, saya kira di US itu sangat volatil ya. Dibandingkan dengan IHSG, saya kira masih cukup jauh ya. Karena kita masih ada pembatasan nih ARB 7% ya. Jadi IHSG saya kira pelemahannya juga nggak akan cukup besar seperti itu. Seperti di Amerika ya. Kalau Amerika kan batasannya itu cukup lebar, nggak ada ARB 7%-nya seperti itu. Jadi kenaikan maupun penurunannya cukup signifikan ya. Nah, tetapi di sini ada optimisme ya untuk US sendiri di sini menguat. Apakah technical rebound atau seperti apa? Maka kita perlu waspadai ya. Sentimen utamanya masih seputar Fed ya akan menaikkan suku bunga di Januari Februari ini ataupun nanti di Maret ya. Saya kira kalau kenaikan suku bunganya udah pasti. Cuma ini berapa kali dan rentangnya berapa lama. Nah, ini menjadi perhatian ya. Menjadi perhatiannya yaitu tingkat inflasi di sana ya. Apakah terus meningkat ataupun stabil seperti itu. Untuk Eropa tadi malam juga mengalami pelemahan, Bapak Ibu. Di sini Asia ya, Asia juga kemarin mix di sini, tapi rata-rata mengalami pelemahan ya. Ini didorong oleh India yang melemah cukup dalam 2,6%, terus juga Korea ya, Hong Kong, Vietnam 2,2 ya, dan IHSG sendiri ini melemah 1% Bapak Ibu ya, didorong oleh indeks LQ45 yang melemah 1,07% Bapak Ibu. Kita melanjut ke update komoditas. Untuk komoditas sama ya, sangat volatil di sini. Ada short sale nih terkait metalnya, terutama nikel ya. Nikel yang menguat cukup signifikan minggu ini. Ternyata awal pekan ini diguyur ya. Ini hampir 7% pelemahannya. Jadi satu pekan ini hanya menguat 2,4. Tapi sih masih cukup oke nih, masih di atas level 22 ya. Artinya support terdekat untuk nikel 22.000 saya kira yang kemarin sempat break ya. Jadi secara year to date masih cukup menguat 9%, tetapi dalam satu hari terakhir melemahnya bisa 7% Bapak Ibu ya. Dan juga sama ini didorong oleh pelemahan silver, copper dan juga lainnya ya. Nah, ini yang menguat timah dan juga emas ya yang kembali rebound atau menguat ya. Emas menjadi pilihan katalis ketika pasar sangat volatil Bapak Ibu ya. Dan di sini juga untuk CPO kembali melemah 0,9 serta minyak ya Brent maupun WTI juga mengalami pelemahan hampir rata-rata 2% Bapak Ibu ya pelemahannya. Jadi untuk tadi malam saya kira untuk komoditas ini masih kecenderungan mengalami tekanan ya atau short sell dulu nih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke prediksi IHSG Bapak Ibu. IHSG setelah kemarin Jumatnya menguat ya, ini Senin terkoreksi 1%. Jadi IHSG di sini hari ini diprediksikan mix ya, cenderung melemah ya. Karena saya kira ini gagal ya ketika break di high yang kemarin. Nah, ini IHSG kita masih kecenderungan meragukan karena volume kemarin juga di hari Jumat kecenderungan masih belum menguat signifikan ya. Jadi untuk IHSG melemah terlebih dahulu Bapak Ibu di sini gagal mantul ya, artinya dia mantul ke bawah lagi. Terus indikatornya di sini masih di negatif konsolidasi, sedangkan stokastiknya netral dan RSI-nya juga netral melemah Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini saham pilihan untuk saham mentari. Di sini ada MDKA, PTBA, dan juga ESA ya, Bapak Ibu ya. Ini PTBA buy on break. Nah, cukup bagus ya Bapak Ibu ya, buy on break nih. PTBA nanti TP1-nya cukup tipis nih 29 29.30 ya. Untuk batu bara saya kira masih cukup on fire Bapak Ibu ya. On fire karena krisis energi dan juga permintaan untuk listrik ya, pembangkit listrik saya kira yang paling instan yang menggunakan batu bara ya. Nah, itu untuk pagi ini Bapak Ibu target saham mentari ya. Kita lanjut ke saham mantulnya ada apa aja di sini. Masih di seputaran saham ini Bapak Ibu ya. Coba kita simak kembali nih mereka. Ini diganti dengan ESA. Oke, sebentar. Baik, kita lanjutkan ke saham mantulnya Bapak Ibu. Nanti jika ada yang bertanya atau diskusi boleh langsung open mic ya Bapak Ibu ya, ataupun lewat chat box-nya ya.
Baik, untuk saham mantulnya pertama ada Bumi ya. Terlihat Bumi sudah break nih di area resistennya. Kita kemarin sudah juga ya buy on break untuk Bumi. Ini cukup oke Bapak Ibu chartnya ya. Terlihat ya cukup kuat, volume juga meningkat cukup signifikan. MACD-nya juga ini mau ke area positif ya. Ini udah diagramnya udah mulai di area positif. Jadi untuk Bumi saya kira masih trading buy Bapak Ibu. Trading buy ini setelah break juga di high yang sebelumnya ini di 71 ya. Untuk Bumi masih on fire Bapak Ibu nih. Yang mau nyangkut-nyangkut nih siap-siap keluar dulu Bapak Ibu ya. Oke, untuk Bumi saya kira kemarin rata-rata ada pelemahan atau nyangkut di area 80 ya. 80 saya kira cukup banyak yang nyangkut di area ini ya. Nah, untuk Bumi setelah break 71 ini potensially dia menuju ke resisten selanjutnya Bapak Ibu ini di area 78 ya. 78 ini saya target untuk Bumi selanjutnya. Nah, untuk Bumi setelah 78 break ini kemungkinan bisa masuk lagi ke level 80 sampai 85 ya. Jadi untuk Bumi kita masih trading buy Bapak Ibu. Jadi buy aja minimal target kalau close kemarin ini di 73 ya 75 juga bisa keluar dulu ya ataupun 78 bisa keluar nih Bapak Ibu ya. Karena satu satu praksi saja ini kenaikannya lebih dari 1% ya, udah hampir 2% Bapak Ibu. Jadi lumayan nih buat TikTok atau trading ya untuk Bumi. Selama batu baranya masih on fire Bapak Ibu. Perhatikan saja juga indeks kita ya. Selanjutnya ada Pegas. Pegas kemarin mengalami pelemahan ya. Ini dia kembali di bawah MA5. Kemarin sempat break di MA 150 ya. Tetapi ini kembali dia turun. Dan closing di bawah MA. Saya kira masih cukup jelek ya untuk Pegas nih. Untuk Pegas yang mau nampung boleh nih di area 1300 minimal Bapak Ibu. 1300 ini area support terdekat untuk Pegas. Atau di area 1270 ya. 1270 ini support kedua untuk Pegasnya Bapak Ibu. Jadi untuk Pegas buy on support saja nih saya kira ya. Selanjutnya PTBA. Kalau kita perhatikan PTBA buy on break sudah break ya Bapak Ibu ya. Dia kemarin close di level 2870 nih. 2870 Bapak Ibu nih cukup menarik ya. Cukup menarik nih. Nah, dari Bro Marta dari analis kita rekomendasi buy untuk buy on break ya untuk TBA dan target minimal 29. Kemarin high-nya di 29 2890 ya. Jadi untuk PTBA target terdekat 2.900. Nah, jika dia break level ini potentially dia menuju ke 3.000 ya. Secara chart cukup oke Bapak Ibu ya. PTBA ini kemarin juga mengalami peningkatan volume di sini ya. Jadi untuk PTBA ini udah break Bapak Ibu, konfirmasi break juga. Target price 29 mau yang hold sampai target 3.000 juga potensially menuju ke sana ya. Untuk di hold juga masih cukup oke PTBA. Sentimen utamanya kemarin baru groundbreaking ya untuk hilirisasi batu bara. Ini untuk produksi LPG. Jadi LPG-nya bahan bakunya dari batu bara. Dan saya kira ini menjadi leading BUMN green energy ya. Artinya batu bara tidak diekspor mentah lagi, ini bisa di-compare atau diproduksi menjadi LPG. Nah, ini bisa berkali lipat nilainya ya. Jadi ini bisa hilirisasi batu bara dimulai dengan PTBA. Nanti bisa disusul oleh sektor atau perusahaan batu bara swasta yang lainnya ya. Oke. Jadi potensially untuk PTBA jangka panjang masih cukup oke ya. Lanjutnya MDKA. MDKA terlihat ya harga emas tadi malam mengalami penguatan Bapak Ibu. Secara tren dia masih uptrend saat ini cukup oke nih PT MDKA-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk MDKA kemarin sempat melemah nih di low-nya ya di 3850. Nah, seperti itu dan saat ini candlenya hammer ya. Untuk hammer seperti ini mostly dia akan menguji juga nih ada MA50 terdekatnya Bapak Ibu ya di sini. Coba kita lihat MA5-nya di area berapa. Bentar Bapak Ibu ya. Dia masih di bawah MA5 ini ya. Jadi untuk
MDKA Bapak Ibu boleh buy on weakness dulu nih. Mungkin di area low kemarin 3850 ya boleh Bapak Ibu, atau di area close-nya langsung boleh nih di 3910 ya. Target price-nya di 4000 saya kira target price untuk MDKA ya. Mostly potentially untuk PTBA masih cukup uptrend Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada ESA. ESA ini cukup menarik nih teknikalnya Bapak Ibu ya. Ada technical rebound setelah turun dan dia mantul di area MA 50 ya. Ini MA 50 saya kira menjadi MA penting. Beberapa saham di area ini kecenderungan dia mantul Bapak Ibu ya. Nah, kemarin juga dia break di MA 5. Jadi untuk ESA nih secara ini masih trading buy Bapak Ibu ya, atau spec buy. Ya, untuk MACD-nya ini masih di area positif, kecenderungan juga ada mengalami reversal ya. Jadi untuk ESA target price terdekat di berapa? Ini potensial dia akan menuju ke 490 dulu ya. 490 ini target price untuk ESA terdekat Bapak Ibu. Dan dia close kemarin di 472 ya, 472. Mungkin itu aja untuk pagi ini ya. Ada Bumi, Pegas, PTBA, dan MDKA. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau diskusi pagi ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Kita lihat dulu Asia pagi ini seperti apa. Oh, Asianya merah Bapak Ibu ya. Di sini Nikkei melemah 2%. Hong Kong juga melemah 2%. Shanghai merah 0,5, sedangkan Singapura melemah 1,23. IHSG hari ini diprediksikan tadi melemah juga Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan IHSG-nya secara technical, dia akan menguji level 66 terdekat Bapak Ibu ya di area ini. 66 ya, 66 juga di area saya sebut. Ya, 66 Bapak Ibu di 66. Maka jika dia break 66 ini potensialnya akan menuju ke 65 ya di area ini ya. Ya, masih di area sideways price-nya dia karena gagal break di bottom high kemarin Bapak Ibu ya. Maka ya SG-nya kecenderungan masih mengalami tekanan dulu atau mantul ke bawah dulu ya, seperti itu. Tapi secara fundamental saya kira domestik kita cukup oke ya. Seperti itu. Jadi ketika dunianya kondusif, saya kira ya IHSG potensialnya akan reboundnya lebih cepat Bapak Ibu ya. Tetap ya kita masih cermati sentimen utamanya suku bunga The Fed. Perkiraan minggu ini ya akan ada pengumuman. Soalnya minggu kemarin masih rapat-rapat saja ya di sana ya. Silakan Bapak Ibu yang mau diskusikan untuk pagi ini ya terkait sahamnya. Oh, yuk Pak Edwin ya di sini ya, Asa ya. Oke Pak Edwin, thank you pertanyaannya. Coba kita ulas Bapak Ibu ya sedikit mengenai Asa. Izin share screen-nya dulu. Oke, ini untuk ASA. Tadi kita rekomendasi ESA, sekarang ada ASA ya. ASA-nya di sini secara teknikal, Pak Edwin ya, dia menguji ini ada triple bottom sebetulnya ya. Ini kayak huruf M seperti itu, triple bottom Pak Edwin, atau head and shoulder juga bisa nih Pak Edwin ya. Hati-hati nih Pak Edwin jika dia break level 3180 atau 3002 level ini ya 3180 nih terutama ya Pak Edwin ya. Kalau kita perhatikan di sini coba ya kita garis Bapak Ibu. Ini garisnya susah. Ya artinya kayak huruf M Bapak Ibu ya di sini ya. Ya artinya ini kayak huruf M jadi hati-hati.
Maka ini sekarang lagi menguji support di 3180 ya. Baiknya sih nunggu break aja nih Pak Edwin ya di MA50 di area 34 ya, 3410. Ini saya kira target baik resisten ya, resisten terdekat untuk ASA nih. Jadi nunggu break saja dulu, takutnya dia ngebreak apalagi di sini mendekati MA 150 ya. Jika sudah level break ini menjadi titik stop loss jika mau masuk sekarang spekulasi. Tarik stop lossnya di 3040 ya, 3040 ini stop loss kuat untuk asanya seperti itu. Nah, jika dia break level 3410 ini potensial akan kembali rebound seperti itu. Tapi jika dia turun maka ini potensial dia akan downtrend dulu. Bu Ervina di sini ya menanyakan terkait saham Dimas, Pren dan Bris ya. Oke, thank you Bu Ervina. Dimas. Ada Pren juga ya. Pren, Bris ya. Untuk Dimas sama nih Pak Bu Ervina ya, dia masih downtrend setelah break level ini ya di 200 berapa nih? 218 ya. Setelah break ini dia masih kecenderungan downtrend dan saat ini masih sideways press ya. Sideways press. Hati-hati juga nih sideways press-nya dia jika dia break level 190 ya Bu Ervina ya. Jika dia break level ini kemungkinan dia akan kembali melemah seperti itu. Tapi jika dia menguat maka boleh reversal ya, targetnya minimal 200 saya kira. Jadi untuk Dimas wait and see dulu. Volume kecenderungan juga masih relatif kecil ya, artinya masih sideways press turun seperti itu. Terus untuk trend sama ya, ini ada pola double bottom. Ini mau menguji support yang sebelumnya, ini di 84 ya. 85, 84 ini menjadi support kuat untuk trend. Ini udah 3 hari doji sebetulnya ya, tetapi kecenderungan masih mengalami pelemahan. Jadi untuk trend boleh area cicil buy di area ini di 8 minimal 84 ya, 84 ini area support untuk trend seperti itu, atau nunggu break saja dulu boleh. Ini di level 87 ya. 87 menjadi resisten terdekat untuk trend seperti itu. Jika mau buy on break ya, atau mau buy on support boleh di 84 ini mas seperti itu. Untuk trendnya ya masih kecenderungan turun seperti itu. Selanjutnya Breeze ya, Breeze juga ada technical rebound, Bapak Ibu di sini hati-hati, tapi volume technical reboundnya ini belum ada, artinya volumenya masih kecenderungan turun ya, masih kecil seperti itu, maka hati-hati saat ini dia menguji MA5 di sini di 1550 ya. Jika dia break level ini kemungkinan dia akan menguji support selanjutnya di low yang sebelumnya yaitu di level 1490 ya. 1490 ini menjadi support untuk Breeze, maka untuk Breeze jika dia break level ini kembali potensially dia akan kembali turun nih Bu Ervina ya. Jadi untuk Breeze technical rebound aja nih, hati-hati takutnya ada koreksi lagi ya seperti itu. Tapi jika dia masih di level 1550 ini cukup oke ya. Atau nunggu volume yang naik dulu dengan volume tersebut terus dia candlenya hijau maka kita saranin untuk buy. Tapi jika belum maka masih wait and see dulu dia. Dia masih di area konsolidasi di area ini, takutnya dia akan kembali menguji support kayak. Atau tunggu area support boleh di 1490 minimal untuk bridge-nya ya. Pak Edwi di sini oke baik, kita tunggu breakout aja di 3410. Nah, terima kasih sama-sama Pak Edwin. Jadi emang tunggu break saja nih untuk tadi asanya ya. Karena dia saya kira sudah naik cukup lama juga, area ini sudah cukup mahal harganya ya. Jadi jika dia break level MA tadi 150 itu kemungkinan dia akan kembali downtrend dalam jangka panjang seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ini market bentar lagi buka, dan kalau kita perhatikan Asia pagi ini mengalami koreksi yang cukup lumayan Bapak Ibu ya.
Nah, untuk IHSG seperti apa tadi prediksinya melemah. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan cara scalpingnya. Mungkin saham-saham yang ARB bisa nanti diperhatikan, atau saham yang turunnya cukup dalam ya pagi ini. Nanti ketika dia ada rebound secara teknikal boleh Bapak Ibu jualan. Jadi buy on ARB gitu, buy on support langsung ketika ada technical rebound ya IHSG-nya biasanya menguat dulu beberapa selang kemudian gitu ya. Nah, bisa dilakukan take profit. Jadi pas trade dulu aja Bapak Ibu. Kita masih menunggu kepastian suku bunga, nanti reaksi market seperti apa. Jadi saat ini masih gunakan pas trade terlebih dahulu. Bu Susan tadi sudah ini ya bahas ESA, nggak apa-apa. Nanti sekarang kita bahas lagi. Untuk ESA cukup potensialnya bagus nih, secara teknikal ada reboundnya ya Bapak Ibu, Bu Susan ya. Dia juga kemarin back di MA5, jadi mantul ini di area support di MA50 ya. Target price kita untuk ESA terdekat di 490 ya, 490 ini target price untuk ESA Bu Susan terdekat. Jadi untuk saat ini buy dulu boleh atau nunggu koreksi boleh, karena IHSG-nya merah, bisa potensial dia kembali merah ya, seperti itu. Atau tunggu di area supportnya boleh, ini di area MA5 ya, di 450 bentar ya, 450 ya, ini 450 area support terdekat untuk ESA-nya ya. Itu Bu Susan untuk ESA-nya. Saya kira cukup Bapak Ibu untuk pagi ini ya. Mohon maaf nih jika ada kekurangan. Saya akhiri untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat. Thank you. Di sini ada Pak Bambang, ada Bro Hadi, ada Bu Ervina, Pak Yusufran, Bu Susan ya, Pak Gunawan, juga Pak Hamdan Rizky ya. Thank you semua. Kita Thank you Pak Toto. siap sama-sama Bos. Terima kasih Mas Toto, Mas Hadi. Siap sama-sama. Ini pasarnya mau merah nih sepertinya ya. Merah? Iya Bos. Jangan gimana dong. Nih? PTBA. Dong. Ini PTBA khusus sih optimis, tapi yang lain. Iya nih Mas. Oke, sampai jumpa Pak Toto. Siap, thank you Bos. Kita dengarkan inilah, biar enggak